Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di kelas biologi bersama Bu Apri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Sekedar Bu Apri ingatkan lagi. Kemarin kita sudah bahas beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan pertumbuhan perkembangan. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang proses perkecambahan. Yang ketiga, bagian-bagian dari kecambah. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman akan melanjutkan kembali bahasan pertumbuhan perkembangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari suatu kecambah atau tanaman? Intinya, faktor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor dari dalam, yang kedua adalah faktor dari luar. Apa sih perbedaan faktor dari dalam dan luar? Kalau dari dalam berasal dari dalam individu itu sendiri. Nah, contohnya adalah faktor hormon dan juga faktor gen. Sedangkan faktor dari luar adalah berasal dari lingkungan sekitar organisme. Contohnya apa? Suhu, air, kelembapan, oksigen, dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang faktor-faktor ini. Mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman, kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu faktor yang berasal dari luar. Kita ambil contoh yang pertama adalah air. Nah, tentunya teman-teman sudah pasti tahu ya, apa sih fungsinya air bagi suatu organisme. Nah, kita bicara konteksnya adalah tentang tumbuhan. Apa sih fungsi air? Nah, teman-teman sudah mendapat bahasan di materi yang lalu berkaitan dengan air. Ternyata air itu fungsinya untuk agar suatu tumbuhan itu dapat menjalankan suatu mekanisme metabolismenya. Contoh, ketika air masuk ke dalam biji itu akan mengakhiri masa dormansinya biji sehingga dapat mengaktifkan hormon giberelin, kemudian juga mampu mengaktifkan enzim amilase sehingga membantu tumbuhan dalam bertumbuh. Nah, selain itu H2O juga fungsinya sebagai bahan dari fotosintesis. Nanti kita juga akan bahas ya mungkin di semester 2 ya, bagaimana H2O itu difotolisis untuk menghasilkan H+ dan oksigen. Nah, pentingnya apa? Pentingnya adalah dia sebagai sumber atau bahan dari fotosintesis yang nanti dapat menghasilkan oksigen. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kita bicara tentang cahaya. Apa sih fungsinya cahaya bagi tumbuhan? Teman-teman juga sudah pasti tentunya tahu bahwa cahaya itu mendukung faktor terjadinya proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, berarti fotosintesis tidak dapat berlangsung. Sedangkan apa sih hasil fotosintesis? Tentunya ada oksigen dan juga adanya energi. Ini dua hal yang penting juga bagi tumbuhan. Nah, tapi bicara tentang cahaya, mungkin teman-teman sudah pernah melakukan uji coba sewaktu SMP. Ternyata tumbuhan itu juga ketika bertumbuh, ujung tunasnya akan mengarah pada datangnya cahaya. Tetapi teman-teman tahu nggak, ketika suatu tanaman tumbuh dan dia mengarah ke datangnya cahaya, ada bagian tertentu yang mengalami proses pemanjangan. Dan ada juga bagian tertentu dari batang yang akan tidak mengalami proses pemanjangan lebih maksimal. Nah, ketika suatu tanaman condong terhadap datangnya si cahaya, maka bagian yang terpapar cahaya itu komponen panjang batang lebih pendek dibandingkan bagian batang yang tidak terkena cahaya atau bagian gelap. Nah, peristiwa ini adalah disebut dengan etiolasi, di mana cahaya itu justru nantinya akan menghambat kerja hormon auksin. Nah, karena dia menghambat kerja hormon auksin, maka di bagian batang yang mengalami cahaya, terdapat cahaya, itu tidak mengalami proses pemanjangan lebih maksimal. Oke, teman-teman, faktor yang ketiga adalah oksigen. Oksigen ini merupakan faktor juga termasuk utama karena apa? Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, khususnya organisme aerob, dia membutuhkan oksigen. Nah, untuk apa? Oksigen ini ketika kita bernafas berarti kita akan menghirup oksigen. Nah, di dalam tubuh kita nanti ada yang terjadi proses yang disebut dengan respirasi secara aerob.
Nah, ini menghasilkan apa? 36 ATP di dalam tubuh organisme eukariotik. Manusia, tumbuhan, termasuk organisme eukariotik yang memiliki membran inti sel. Ke-36 ATP ini berfungsi untuk apa? Itu berfungsi untuk energi pertumbuhan. Oke, yang keempat kita akan bahas tentang suhu. Apa sih pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Nah, suhu yang dibutuhkan oleh suatu tumbuhan adalah suhu optimal. Artinya memiliki perbedaan antar satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Jika suhunya terlalu rendah, maka ada terjadi perbedaan proses enzim di dalam tubuh dari organisme atau tanaman. Jika suhunya terlalu rendah, maka akan mengalami proses yang disebut dengan koagulasi atau penggumpalan. Sedangkan kalau terlalu tinggi, maka nanti ada proses denaturasi atau pemecahan enzim. Artinya tidak mampu bekerja secara optimal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada faktor kelembapan. Tentu dari suatu tanaman, jika lingkungannya lembab, itu akan mempermudahkan dalam bertumbuh dan berkembang. Lembab artinya cukup kadar air. Oke teman-teman, faktor selanjutnya adalah derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. pH itu bisa cenderung asam atau basa atau netral. Nah, dari tumbuhan itu dibutuhkan dengan suasana yang lebih netral. Karena jika terlalu asam atau basa itu dapat merusak struktur bentuk dan juga bisa jadi merusak klorofil sehingga proses fotosintesis itu tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian faktor selanjutnya adalah nutrisi. Tentu suatu organisme itu membutuhkan adanya nutrisi bagi tubuh masing-masing. Nah, nutrisinya apa saja? Ada unsur makro atau mikro. Nah, teman-teman nanti bisa baca di slide-nya Bu Apri, di PowerPoint Bu Apri. Di sana ada banyak sekali faktor nutrisi, bisa secara mikro ataupun makro yang bisa teman-teman baca lebih lengkap lagi. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari suatu organisme atau tanaman yang dilihat dari sisi luar. Nah, sekarang apa sih faktor dari dalam? Yang pertama kita akan bahas tentang gen. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa gen itu mewarisi gitu kan ya. Artinya kita mendapatkan gen-gen yang diwariskan dari orang tua. Artinya jika suatu tanaman memiliki gen yang baik, maka tentu anaknya juga memiliki struktur genetik yang lebih baik. Nah, selain itu gen ini juga teman-teman sudah tahu ya, meliputi adanya DNA dan juga adanya RNA. Nah, kedua hal ini juga bekerja sama untuk proses peristiwa pembentukan atau yang disebut dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein ini sebagai pembangun, pengganti sel tubuh yang rusak sehingga apa? Secara struktur pewarisan sifat genetik yang dibawa juga akan baik. Tetapi jika struktur genetik yang dibawa memang sudah jelek, maka memungkinkan pada individu selanjutnya atau individu baru itu akan mengalami kerusakan secara genetik. Nah, yang kedua adalah kita bicara tentang hormon. Pada manusia pun hormon itu sangat mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Bagaimana dengan tumbuhan? Bu Apri akan berikan beberapa jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, yang pertama atau yang disebut dengan, teman-teman sudah tahu ini ya, adanya hormon giberelin atau asam giberelin. Fungsinya adalah utamanya itu adalah untuk pertumbuhan, terutama masa-masa di awal kecambahan, yaitu dalam proses pembentukan tunas embrio. Nah, ini terjadi pada proses perkecambahan. Faktornya apa? Jika tumbuhan dari usia kecil gitu ya diberikan hormon giberelin secara cukup, itu akan memacu proses pertumbuhan. Tetapi kalau misalnya di dalam si kecambah itu sendiri memiliki sedikit kadar giberelin, maka ini dia lebih memiliki struktur tubuh yang kerdil. Nah, maka pengaruh pemberian hormon giberelin jika terlalu banyak akan menyebabkan pertumbuhan raksasa pada tanaman. Raksasa itu bukan dibayangkan besar, tidak, tetapi lebih besar. Nah, sedangkan jika kekurangan atau diberikan sedikit hormon giberelin, maka pertumbuhannya lebih lambat. Itu perbedaannya. Ya, sebenarnya ini kita ada praktikum juga, cuman tidak bisa kita lakukan dalam masa ini.
Oke, teman-teman, itu pertama hormon giberelin, yang kedua adalah hormon auksin. Giberelin dan auksin ini merupakan hormon pertumbuhan. Bedanya, jika giberelin itu berada di awal fase perkecambahan, sedangkan auksin ini bekerja di pertumbuhan setelah mengalami proses perkecambahan. Biasanya ini terjadi proses perkembangan atau pemanjangan di bagian ujung akar, ujung batang, ujung daun. Nah, auksin ini juga bisa bekerja optimal jika intensitas cahayanya lebih kurang. Artinya, jika suatu tanaman mendapat intensitas cahaya yang lebih tinggi, maka hormon auksin ini akan terurai, sehingga proses pemanjangan dari suatu tumbuhannya akan terhambat. Jadi kerja dari auksin ini tidak lurus ya dengan kerja dari cahaya. Jadi tumbuhan yang mengalami cahaya terlalu banyak ini justru akan menguraikan kerja dari hormon auksin, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Nah, hormon yang ketiga adalah hormon sitokinin. Sitokinin ini disebut dengan hormon anti penuaan atau juga berpengaruh pada proses pembelahan sel. Artinya, jika sel itu mengalami proses pembelahan sel atau pembaharuan sel, maka selnya akan cenderung lebih baik atau lebih muda. Nah, jika daun direndam dengan sitokinin, maka warna hijaunya ini lebih bertahan lama. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan gas karbit atau etilen. Nah, fungsi dari etilen ini adalah proses pematangan buah. Biasanya kalau di toko-toko tertentu jualnya itu adalah gas karbit. Misal pasokan buah dari sebuah provinsi gitu ya, daerah, mau dibawa atau mau dipasarkan ke daerah lain. Mungkin yang ketika dia bawa adalah masih agak mentah. Nah, di situ bisa jadi diberikan gas karbit agar apa? Ketika sampai di daerah yang dimaksud itu buahnya sudah matang. Atau teman-teman juga pernah mengalami proses seperti ini. Punya buah mangga yang semula masih mentah, ini masih di dalam pohon ya. Artinya tumbuhan itu kan dengan sendirinya akan menghasilkan gas etilen. Nah, biasanya teman-teman tutup atau bungkus dengan plastik hitam begitu ya. Agar apa? Sebenarnya gas etilen tadi terperangkap di sekitar buah sehingga buahnya itu terpacu untuk matang. Oke, next faktor lainnya adalah hormon yang disebut dengan asam absisat. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kalau pohon jati jika dalam masa kemarau dia akan menggugurkan daunnya atau dengan menutup stomata. Nah, ini adalah pengaruh dari hormon atau yang disebut dengan asam absisat yang berfungsi untuk merontokkan daun ketika masa kemarau untuk mengurangi penguapan yang terjadi secara berlebihan. Kemudian faktor lainnya ada hormon yang disebut dengan hormon asam traumalin, dari kata trauma berarti luka. Ya, luka. Jadi asam traumalin ini berfungsi untuk mekanisme menutupi luka. Misal nih suatu tumbuhan disayat-sayat atau pohon karet gitu ya disadap agar mengeluarkan getahnya. Dia terluka, maka secara otomatis di dalam tubuhnya si tanaman itu akan mengeluarkan asam traumalin untuk menutup lukanya. Terakhir yaitu ada hormon kalin. Kalin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan organ. Ada beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan rizokalin. Nah, dari kata rizo berarti dia membantu dalam proses pembentukan akar. Kemudian yang kedua ada hormon kaulokalin, yaitu berproses untuk pembentukan batang. Ketiga yaitu filokalin yang berfungsi untuk pembentukan daun. Dan yang terakhir adalah antokalin yang berfungsi untuk membentuk bunga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pelajaran biologi hari ini. Nah, untuk bab 1 ini kita sudah selesai. Artinya bahasanya tidak terlalu banyak, hanya berkaitan dengan proses perkecambahan, bagian-bagian kecambah, tipe-tipe kecambah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada tanaman. Hanya itu saja teman-teman bahasan pada bab 1. Nah, setelah ini teman-teman bisa melanjutkan dengan membaca ringkasan PowerPoint yang akan Bu Apri berikan. Kemudian setelah itu silahkan lanjutkan dengan mengerjakan soal dari Bu Apri sebagai nilai kognitif. Nah, nanti nilai akan Bu Apri share jika teman-teman
teman-teman sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk mengerjakan soal-soal. Begitu ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pelajaran biologi. Tetap sehat, ceria, cantik, dan Tuhan selalu memberkati kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang materi genetik. Oke, bye-bye.